Anugerah Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, kebaikan-Nya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Dan biarlah kita terus datang kepada Dia, mengucap syukur buat kebaikan, buat segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat. Membawa hidup kita untuk kita selalu terus meminta kehendak-Nya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab
sembah Engkau Yesus, kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Ya Rama Shikirala ya Rama Sin, ya Rama Nalala ya Rama Shikirala ya Rama. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Ya Tuhan, ya Rama Shikirala ya Rama Shikirala ya Rasi. Ya Tuhan, kami rindu terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami rindu terus Tuhan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Karena itu kerinduan kami Tuhan, dekat dengan Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Tuhan, terima kasih. Ya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, kami mau terus menyenangkan-Mu Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
kerinduan kami. Haleluya, haleluya, Haleluya Yesus. ya Yesus Kau tahu Tuhan, ini kerinduan kami ya Yesus. ya Yesus. Kami mau membawa hati kami, hidup kami saat ini Tuhan datang kepadamu. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Lawat kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada ya Yesus. Jamah kami ya Yesus. Roh Kudus, pegang kami. Roh Kudus pimpin kami dalam setiap kehidupan kami. Amin Tuhan. Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Tetapkan setiap langkah-langkah kami. Kami tidak mau berjalan ke kanan maupun ke kiri ya Yesus. Kami mau mengarahkan hati kami. Kami mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja ya Yesus. Sebab Engkau satu-satunya Allah kami. Sebab Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau penolong kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. Tuhan, ini anak-anak-Mu ya Yesus datang kepadamu Tuhan. Dengan segala kerinduan kami ya Yesus. Dengan segala permasalahan kehidupan kami Tuhan. Kami mau taruh semua di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Biar kami saat ini mau menyembah Engkau saja ya Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami. Pegang kami ya Yesus. Pegang kami ya Roh Kudus. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami Tuhan. Bawa hidup kami ya Yesus. Untuk kami Bapa berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Agar kami tidak tersesat Tuhan. Kami tidak mau tersesat. Haleluya Yesus. Amin. Kami mau mengikuti jalan-Mu ya Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu.
kasih ya Yesus. Di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh kemenangan. Amin. Kami beroleh kemenangan di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau berjalan bersama dengan kami. Engkau pimpin kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini pengucapan syukur kami Tuhan saat sore hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Membawa segala pujian penyembahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah puaskan setiap hati kami. Engkau puaskan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang berfirman kepada kami. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Roh Kudus terus pimpin kami. Engkau yang mengubah setiap sikap hati kami Tuhan. Menjadi semakin hari semakin menjadi satu pribadi yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tetap setia mengikuti sesi Worship Nights. Dalam kehidupan kita tahu bahwa di dalam keberadaan kita, kehidupan ini seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kemungkinan kita seringkali disalah mengerti atau dipersalahkan. Sekalipun mungkin kita tidak salah, itu adalah hal yang sangat mungkin. Tetapi yang terpenting untuk kita mengerti, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan seperti itu, yaitu ketika Bapak Ibu dipersalahkan atau kita mengalami persoalan yang kita merasa bahwa kita tidak bersalah. Mari kita bersama-sama belajar malam hari ini ya. Tetapi yang terpenting untuk kita mengerti adalah, sanggupkah kita tidak bereaksi berlebihan atau bahkan saudara dan saya melakukan perlawanan. Tetapi mari kita bersama-sama belajar di dalam keberadaan kita yang mungkin, saya katakan sekali lagi, yaitu bahwa ketika kita merasa bahwa kita dipersalahkan, mari kita belajar untuk tidak bereaksi berlebihan, melainkan mari kita bersama-sama untuk belajar diam. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa seringkali ketika kita ini melakukan reaksi yang salah, kita banyak melihat di mana kejadian-kejadian yang bisa kita pelajari. Jujur, ketika kita ini sedang menghadapi seperti itu, kita sering tidak mampu untuk diam. Sedapat-dapatnya atau mungkin kita ini melakukan atau mengadakan pembelaan atau perlawanan. Sehingga tidak sedikit kita banyak melihat bagaimana orang yang harus berada di balik jeruji tahanan karena ketika menghadapi akan persoalan yang dirasa bahwa itu adalah sesuatu yang dimana dia tidak lakukan, sehingga dia mengadakan perlawanan, dia mengadakan pembelaan yang ternyata bahwa itu justru dengan kata-kata kita dipersalahkan. Ya, jadi kita banyak melihat contoh-contoh seperti itu. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita belajar, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam sesi Worship Nights ini dengan saya beri tema yaitu berdiam diri.
Mari kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-11 bagian A. Dikatakan demikian, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkata dengan tegas kepada setiap kita, di mana ketika kita menghadapi kenyataan persoalan yang mungkin kita merasa bahwa itu bukan kesalahan, itu bukan sesuatu yang saudara dan saya layak dipersalahkan. Ketika kita mencoba untuk bereaksi, firman Tuhan mengajar kepada kita, firman Tuhan berkata kepada kita lewat Mazmur 46 ayat yang ke-11 bagian A ini dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah, ada apa di mana Tuhan berkata diamlah dan ketahuilah ini? Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Mengapa Bapak Ibu kita belajar untuk berdiam? Yang pertama, ketika saudara dan saya ini berdiam, kita berarti mampu menjadi orang-orang percaya yang memiliki self control, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi kita. Menahan diri untuk tidak menjadi panik, untuk tidak menjadi marah, untuk tidak menjadi takut, atau bahkan kita sekali lagi saya katakan bereaksi berlebihan. Nah, mari kita bersama-sama belajar. Yang pertama, ketika kita belajar, ketika kita berdiam diri, itu berarti kita menjadi orang yang mampu menguasai emosi kita sehingga kita tidak meledak-ledak. Nah, kenapa kita tidak perlu seperti itu? Kenapa kita tidak boleh meledak-ledak? Kita tidak boleh emosi sedemikian rupa karena kepanikan, ketakutan, emosi yang berlebihan itu hanya akan merugikan kita. Alasannya ketika saudara dan saya mengalami kenyataan seperti itu, lalu kita emosi, kita takut, kita gelisah, maka itu akan membuat kita semakin dalam kehidupan ini semakin terpuruk. Ya, kita akan mengalami kegelisahan, kita akan mengalami kecemasan, kita akan kehilangan kekuatan, kita akan mengalami keputusasaan, bahkan bisa jadi ketika kita merasa bahwa kita menjadi orang, kenapa aku diperlakukan seperti itu, dan kita merasa bahwa itu adalah persoalan yang berat buat kita. Lalu tidak sedikit di mana kita melihat ada orang yang karena dipersalahkan, karena tidak bisa menguasai emosi, tidak bisa menguasai diri, maka mereka memilih mengakhiri hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu jelas tidak boleh bagi kita. Kita orang percaya, Tuhan mau supaya ketika kita menghadapi persoalan, yang pertama Tuhan berkata dengan jelas, yaitu berdiam dirilah. Ketika saudara dan saya mampu berdiam diri, maka kita belajar yaitu bahwa kita adalah orang yang mampu menguasai yang namanya emosi, menguasai yang namanya keberadaan di mana saudara dan saya mampu mudah untuk meledak-ledak. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita supaya kita diam. Sehingga dengan kita diam ini maka kita menguasai seluruh keberadaan kita, menguasai emosi kita. Sehingga ketika kita dapat menguasai emosi itu, maka kita akan tidak mudah panik, tidak akan mudah takut. Ya, kita akan justru lebih cepat memecahkan yang namanya persoalan kita. Ya, memecahkan masalah kita. Jadi kita akan justru lebih cepat karena ketika kita ini mampu untuk tenang, ketika kita ini mampu untuk berdiam diri, maka justru disitulah ketenangan itu yang akan membuat kita bisa menemukan jalan keluar. Satu contoh ya,
satu ilustrasi yang tidak asing mungkin bagi setiap orang, bagi orang-orang yang suka membaca ilustrasi, yaitu sebuah arloji yang hilang. Sebuah arloji yang hilang di tengah tumpuan pasahan daripada kayu, maka orang itu mencoba untuk mencari, namun ternyata tidak diketemukan. Nah, ketika orang itu sudah mulai mencari dan tidak diketemukan, akhirnya pemilik daripada usaha ini dia berkata, sudah Pak, coba nanti aja dicari. Ya, ketika semuanya dalam keadaan tenang. Jadi pada waktu berkata seperti itu, maka orang yang kehilangan jam setuju. Kemudian dia menyerahkan sudah pada orang yang berkata, biar kami cari nanti. Ya, jadi ketika orang itu pada waktu malam, dia sendirian tanpa ada suara apa-apa, maka dia mencoba untuk mencari, ya, mencari di dalam keheningan itu. Dan ternyata sayup-sayup terdengar ketika bapak ini mencoba untuk mencari, mendengarkan detak daripada jam itu, maka dia mulai mendengarkan satu detakan daripada detik jam itu. Ya, mulai dia dengarkan, maka dia berkesimpulan, oh, jam itu di situ, dan benar, maka jam itu ditemukan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan mengajar kepada kita, diamlah. Ya, dengan diam itu maka saudara dan saya menjadi orang yang mampu untuk tenang, mampu untuk tidak bereaksi berlebihan, dan justru ketika saudara dan saya berada dalam ketenangan, kita akan lebih banyak mampu memecahkan persoalan demi persoalan. Selanjutnya firman Tuhan berkata bahwa di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana dikatakan dengan jelas, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ketenangan itulah maka kita akan bisa berdoa, kita akan bisa bersekutu dengan Tuhan, kita akan bisa meminta pertolongan Tuhan dengan baik ketika kita menjadi tenang. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita perlu untuk berdiam? Karena kita tahu yang pertama, dengan kita berdiam, maka kita menjadi orang yang menguasai, mengontrol emosi yang ada di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu untuk berdiam diri? Yang kedua, saya tulis di sini, yaitu dengan kita berdiam, berarti kita ini mempercayai kesanggupan Tuhan. Tuhan berkata, berdiamlah, ya, diamlah aku ini, kata Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita berdiam berarti kita mampu untuk mempercayai Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, apa yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Ya, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan Allah yang berkata diamlah, itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, ketika saudara dan saya belajar untuk diam, berarti kita mempercayai kesanggupan Tuhan. Tuhan pasti sanggup menolong saudara dan saya. Tuhan pasti mampu untuk melepaskan persoalan kita. Dia Allah yang maha hebat. Segala sesuatu bisa dilakukan oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 5-9. Saya bacakan demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hak-hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Nah, maka mari kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata dengan jelas, diamlah. Dengan saudara dan saya berdiam, kita mempercayai Tuhan. Yang kedua, begitu mudah kalau Tuhan itu sudah bertindak. Bagi kita mungkin, waduh itu persoalan yang berat, itu masalah yang berat, itu perlu dilayani mungkin saudara ya. Tetapi Tuhan ajar kepada kita yaitu berdiamlah. Saya yakin sekali lagi ketika saudara dan saya mampu untuk berdiam dan mempercayakan persoalanmu kepada Tuhan, mempercayakan di mana saudara mungkin mengerti saudara disalahkan, mari kita bersama-sama serahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan pasti bisa. Ya, begitu mudahnya sekali lagi saya katakan kalau Tuhan sudah bertindak. Ya, satu contoh adalah Mordekai. Mordekai itu tinggal tunggu hari di mana Haman sudah punya rencana yang sedemikian matang untuk melakukan suatu tindakan yang mencelakakan daripada Mordekai. Tetapi ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan melakukan perkara yang luar biasa itu, maka usaha daripada Haman yang sekian lama untuk menghancurkan Mordekai digagalkan dalam sekejap. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah. Ketika saudara dan saya menghadapi satu kenyataan, menghadapi satu kesukaran, menghadapi di mana kita dipersalahkan, kita tidak dipandang, kita mungkin dirugikan oleh orang lain. Ketika saudara dan saya mencoba untuk mungkin melawan atau mengadakan sesuatu di mana saudara dan saya tidak terima menghadapi kenyataan itu, mari kita belajar seperti firman Tuhan berkata, diamlah. Sekali lagi saya katakan, ketika kita coba berdiam, yaitu saudara dan saya mempercayakan apa yang tidak mungkin bagi saudara, apa yang susah bagi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika masalahmu, ketika kesukaranmu makin berat, padahal kita tidak berbuat salah, kita tidak berbuat keliru, kita tidak berbuat dosa, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Maka yang kedua, biarlah kita menjadi orang yang belajar seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkata, berdiamlah, ya, diamlah. Maka ketika saudara dan saya mampu untuk diam, itu berarti saudara mampu mempercayakan persoalanmu kepada Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, kenapa kita perlu berdiam? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan saudara dan saya berdiam, berarti kita memberi kesempatan untuk Tuhan bertindak dengan caranya. Ketika saudara dan saya mencoba untuk membalas, bisa jadi saudara justru mengalami kerugian. Saya katakan tadi di awal, tidak sedikit orang yang membalas atau orang yang bereaksi terhadap segala sesuatu, terhadap orang yang melakukan sesuatu kepada kita, bahkan justru kita bisa beralih di mana kita menghadapi persoalan yang berat. Ketika kita mungkin mencoba untuk membalas dendam, lalu kemudian kita melakukan sesuatu dan orang itu benar-benar kita bisa balas. Ternyata kita justru mengalami kerugian, kita bisa jadi yang masuk ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ajar kepada kita, diamlah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, diam berarti kita memberi kesempatan untuk Tuhan bertindak dengan caranya. Ya, Tuhan adalah kreator yang luar biasa. Tuhan itu kreator yang ajaib. Ya, Dia ketika menolong seseorang mungkin dengan persoalan yang sama, caranya bisa berbeda.
Karena itu mari kita bersama-sama. Tuhan adalah satu pribadi yang sanggup melakukan segala perkara dengan caranya yang luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Sepenggal pujian mengatakan bahwa kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Jadi saudara dikasih Tuhan, dia selalu punya cara. Ya, caranya Tuhan mungkin jelas berbeda dengan cara kita. Ketika kita melakukan sesuatu bukan caranya seperti ini, tapi bagi Tuhan mungkin bisa lain. Karena itu mari kita bersama-sama belajar berdiam supaya Tuhan yang ajaib itu, Tuhan yang luar biasa itu menolong saudara dengan caranya. Jadi janganlah tergesa-gesa untuk panik, jangan tergesa-gesa untuk takut, jangan tergesa untuk mengadakan pembalasan, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi mari kita belajar untuk seperti firman Tuhan berkata, berdiamlah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama 3 hal pada sesi worship night malam hari ini. Mengapa kita perlu untuk belajar berdiam atau belajar melakukan firman Tuhan di mana Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ada 3 hal di mana 1, saudara dan saya dengan kita berdiam berarti kita menjadi orang percaya yang bisa self control. Kita bisa menguasai emosi kita, kemarahan kita. Yang kedua, dengan saudara dan saya berdiam berarti kita mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang ketiga, ketika kita belajar untuk berdiam, maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berarti kita memberikan kesempatan kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, janganlah kamu membalas, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Maka mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sedikit firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Ketika engkau dipersalahkan, ketika engkau mungkin diperlakukan dengan tidak baik, ketika engkau menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin berat dalam hidupmu, mari kita belajar bertelut di bawah kaki Tuhan, berdiam diri, tidak mengadakan reaksi yang sedemikian rupa, tetapi belajar untuk menyerah kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menolong saudara dan saya. Jadilah dewasa dalam iman, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah
Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Bahkan kami boleh mendengar sedikit kebenaran firman-Mu Tuhan tentang berdiam diri. Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami di tengah kami menghadapi persoalan masalah. Bahkan ketika kami dipersalahkan, kami tidak diperlakukan dengan baik. Tuhan, ajar kepada kami untuk kami tidak emosi, untuk kami tidak mengadakan perlawanan, tetapi ajar kepada kami untuk berdiam. Ketika kami harus membuka mulut kami, Tuhan, ajar kepada kami supaya kami bisa mengatakan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri untuk sesi worship nah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan. Biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau jaga, Engkau pimpin, Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kedamaian di dalam setiap kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka. Anugerah kasih sayang-Mu Tuhan Kau nyatakan buat setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, untuk supaya mereka boleh mendapatkan perekonomian yang baik. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apapun usaha mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan Kau memberkati. Lebih-lebih ketika mereka mengandalkan Tuhan, lebih-lebih ketika mereka sungguh-sungguh membawa setiap pekerjaan-pekerjaan mereka dengan takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pertumbuhan rohani untuk setiap anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan makin hari Engkau tumbuhkan iman mereka, Kau tumbuhkan kehidupan rohani mereka, sehingga hidup mereka makin hari makin berkenan, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya mujizat-Mu, dan kami berdoa, kami mau terima segala berkat yang dari Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.